Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saat ingin memasuki area perbelanjaan Pasar Baru Jakarta, kita langsung disambut dengan pemandangan yang unik, yaitu sebuah pintu gerbang megah bergaya klasik dan tinggi menjulang. Terdapat tulisan Pasar Baru dengan ejaan lama dan tahun pembuatannya 1820. Penasaran dengan tulisan tersebut, saya pun sempat mencari-cari sejarah tentang tempat ini. Nah, seperti ini ya penampakan Pasar Baru yang sekarang teman-teman. Menurut saya suasananya tidak jauh berbeda dengan yang dulu. Kondisi bangunan toko-toko yang ada di kanan dan kiri pun terlihat kurang lebih masih sama. Toko-toko yang lama sebagian besar masih tetap buka. Contohnya toko legendaris Wijaya Musik ini teman-teman. Kemudian ada beberapa toko legendaris lainnya yang saya temukan juga tetap buka. Seperti toko Golo yang terkenal barangnya lengkap dan serba murah. Karena Golo memposisikan dirinya sebagai toko diskon. Toko sepatu Sin Liseng adalah salah satu toko sepatu tertua di Pasar Baru ini, berdiri sejak 1943 dan luar biasa, mampu bertahan hingga saat ini. Kemudian ada Bombay Tekstil. Sejak 1951, toko kain ini sudah ada dan juga tetap bertahan hingga saat ini. Lalu ada Gramedia, toko buku terlengkap yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta. Ternyata Gramedia Pasar Baru juga tetap eksis hingga saat ini teman-teman. Nah, karena kawasan Pasar Baru ini banyak terdapat gedung-gedung tua dan bersejarah, untuk melestarikan dan melindunginya, Kompleks Jalan Pasar Baru ini telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai kawasan cagar budaya. Pusat perbelanjaan Pasar Baru ini memang punya ciri khas tersendiri teman-teman, di mana terdapat pedestrian untuk jalan kaki yang terbentang dari Jalan Pasar Baru hingga ke Jalan Samanhudi. Di kanan kiri pedestrian ini dipenuhi deretan toko-toko yang menjual segala kebutuhan, mulai dari toko yang menjual baju, sepatu, bahan tekstil, kacamata, tas, koper, jam tangan, jam dinding, peralatan rumah tangga, hingga toko makanan, dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman masih ingat ya, di sini juga terdapat shopping plaza, yaitu Pasar Baru Atom, Harko Pasar Baru, Metro Pasar Baru, dan Istana Pasar Baru. Nanti kita juga akan coba ya explore ke dalam shopping plaza tersebut. Rasanya sudah bertahun-tahun lamanya saya tidak datang ke sini. Seingat saya, dulu jalan ini hanya diperuntukkan untuk para pejalan kaki saja. Seingat saya seperti itu ya, dan itu sudah lama sekali. Kalau salah, mohon dikoreksi. Suasana berjalan kaki di kala itu pun terasa lebih nyaman. Saya tidak tahu persisnya sejak kapan kendaraan bermotor diperbolehkan masuk dan melewati area ini. Bagi teman-teman yang punya info dan ingin memberikan tanggapannya, silakan di kolom komentar. Atau sekedar ingin nostalgia, menceritakan pengalaman-pengalamannya tentang Pasar Baru ini, juga saya persilakan. Selain ada bangunan pertokoan yang menjual segala macam barang-barang yang telah saya sebutkan tadi, suasana berbelanja di kawasan Pasar Baru ini juga dimeriahkan lapak-lapak para pedagang kaki lima atau UMKM yang menggelar barang dagangannya di emperan toko di sepanjang pedestrian yang kita lalui. Ada yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, pakaian, aksesoris, makanan, dan juga buah-buahan. Sekarang kita coba naik ke atas jembatan penghubung yang menghubungkan Plaza Harko Pasar Baru dengan Metro Pasar Baru. Saat ingin menaiki tangga eskalator,
Suasana di depannya mirip masuk galeri lukisan teman-teman, karena ada pedagang lukisan yang menggelar dagangannya di sini. Mulai dari gambar pemandangan, hewan, bunga, hingga kaligrafi yang bernafaskan kerohanian. Namun sayang sekali eskalator ini sudah tidak berfungsi lagi. Harap maklum saja teman-teman, tempat ini memang sudah jadul dan saya rasa sudah perlu direvitalisasi. Nah, seperti inilah suasana dan kondisi di atas jembatan penghubung Harko dan Metro Pasar Baru. Jembatan ini bisa dibilang dulunya merupakan spot favorit, spot yang banyak diingat orang. Karena pada masa kejayaan Pasar Baru, jembatan penghubung ini ramai sekali dengan orang berlalu lalang. Karena memang pada waktu itu toko-toko di sini masih buka semuanya. Dan seingat saya di jembatan ini banyak kuliner yang enak-enak. Jembatan penghubung ini nggak cuma ada satu ya teman-teman, tapi ada dua. Yang satu lagi menghubungkan Pasar Metro Atom dengan Metro Pasar Baru. Nah, ini adalah akses menuju atau masuk ke dalam shopping plaza Metro Pasar Baru. Biar tidak penasaran, terutama bagi teman-teman yang sudah lama tidak datang ke sini, kita akan mengitari sebentar tempat ini untuk cari tahu kira-kira sudah seperti apakah suasana dan kondisi Metro Pasar Baru yang pada era 80-an hingga 90-an, plaza ini pernah berjaya dan menjadi tempat shopping yang cukup elit bagi kelas menengah ke atas. Karena waktu sudah menunjukkan jam makan siang, saatnya cari tempat makan. Dan saya sempat tanya ke security di sini, di manakah food areanya. Dan katanya ada di lantai 2, sehingga saya pun langsung menuju ke food area di lantai 2. Dan beginilah penampakan food area Metro Plaza di lantai 2 teman-teman. Untuk makan siang, saya pun memesan menu yang cukup sederhana. Ada ikan kakap goreng, bakwan jagung, dan disertai sayur pare. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mengeksplor ke shopping center, plaza yang satunya lagi, yaitu Metro Atom Pasar Baru. Nah, sekarang kita sudah berada tepat di depan pintu masuk Pasar Metro Atom. Dan langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Metro Atom ini adalah PD Pasar Jaya yang di lantai bawah atau lantai basementnya merupakan pasar tradisional yang menjual aneka sembako dan kebutuhan sehari-hari. Tapi sekarang kita ada di lantai dasar. Di lantai dasar ini suasananya sudah lebih modern dan ruangannya sudah ber-AC. Ada toko yang menjual baju batik, bahan tekstil, kacamata, toko kosmetik dan alat salon. Kalau saya perhatikan di lantai dasar ini banyak toko-toko perhiasan atau toko emas. Sedangkan di lantai 2 terdapat toko-toko kamera yang menyediakan berbagai peralatan fotografi. Pasar Atom ini juga dikenal sebagai tempat berburu baju ekspor atau istilah populernya adalah thrifting. Terdapat sekitar puluhan bahkan ratusan kios yang menjual baju dan barang-barang second bermerek dengan harga miring, yang kios-kiosnya berpusat di lantai 3 dan lantai 4 pasar ini. Nah, ini dia bagian yang terdiri dari kios-kios baju ekspor yang kalau kita lihat harga-harga yang di label di sini cukup murah dan terjangkau. Tapi ingat ya, semua ini adalah barang second.
Rencananya untuk konten berikut, saya akan upload video khusus mengeksplor area thrifting di lantai 3 dan lantai 4. Nanti teman-teman jangan lupa ya nonton videonya. Atau mungkin saat teman-teman nonton konten ini, saya sudah upload video tersebut. Jadi tinggal cari di daftar list video YouTube saya saja. Kalau kita menengok ke belakang tentang sejarah keberadaan Pasar Baru, dulu namanya Pasar Baru dan sudah ada sejak zaman VOC Belanda, yaitu didirikan pada tahun 1820, seperti yang tertulis di gerbang masuk ke kawasan ini. Sejarah Pasar Baru tak bisa dipisahkan dengan sejarah kota Jakarta, karena merupakan salah satu pusat perbelanjaan tertua di Jakarta. Dan di dalam kawasan Pasar Baru ini juga terdapat berbagai bangunan-bangunan bersejarah. Mengapa dinamakan Pasar Baru? Karena waktu itu pasar ini relatif masih baru, yang dibangun untuk melengkapi dua pasar lainnya yang duluan sudah ada, yaitu Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen. Pada zaman dulu, Pasar Baru adalah pusat perbelanjaan elit, karena berdekatan dengan kawasan Rijswijk yang sekarang adalah Jalan Veteran Jakarta Pusat, yaitu sebuah kawasan bagi orang-orang kaya di Batavia. Nah, kalau kita ibaratkan di zaman sekarang ya, mirip seperti daerah Menteng ataupun Pondok Indah. Baiklah teman-teman, demikian informasi singkat yang bisa saya sampaikan. Dan sekarang kita jadi tahu ya suasana berbelanja dan kondisi Pasar Baru yang sekarang. Semoga saja konten ini bisa mengobati rasa rindu bagi teman-teman yang sudah lama tidak datang ke sini. Dan siapa tahu jadi tertarik lagi untuk berbelanja di Pasar Baru. Dan sambil menyaksikan video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video di channel ini dan belum subscribe, seperti biasa tak lupa saya ingatkan untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika berkenan mohon di like video ini, berikan saran dan tanggapan di kolom komentar, serta tonton juga video-video lainnya yang ada di channel ini. Demikianlah teman-teman, saya akhiri sampai di sini saja video tentang Pasar Baru Jakarta. Semoga konten ini dapat memberikan manfaat dan sekaligus menjadi tontonan yang menarik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye.